Gelombang protes mengguncang Paris. Presiden Emmanuel Macron terpojok. Perdana Menteri Francois Bayrou diambang kejatuhan dan defisit fiskal Prancis semakin membengkak. Krisis politik ini bukan hanya mengancam masa depan Macron, tapi juga berpotensi meruntuhkan dukungan Eropa bagi Ukraina. Akankah kegaduhan di Paris jadi titik balik perang Rusia-Ukraina? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Macron di ujung tanduk, Zelensky panik kehilangan sekutu utama. Kabar buruk bagi Ukraina datang dari Prancis. Pemerintah Presiden Emmanuel Macron diambang keruntuhan. Akhir pekan lalu, ribuan orang berbaris di Paris menuntut pengunduran diri Presiden Macron dan menyuarakan agar Prancis meninggalkan Uni Eropa. Ini menjadi pukulan cukup telak bagi Macron setelah hasil jejak pendapat menunjukkan tingkat penerimaan publik terhadapnya turun ke level terendah sejak ia terpilih pada tahun 2017. Penyebab utamanya faktor domestik, terutama defisit anggaran yang terus meningkat ditambah dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan keuangan pemerintahannya. Sekitar 80% warga Prancis mengatakan mereka tidak mempercayai Macron. Hasil jejak pendapat itu dipublikasikan media Le Figaro beberapa hari sebelum unjuk rasa akbar berlangsung. Kepercayaan terhadap Perdana Menteri Francois Bayrou, orang kelima yang memegang jabatan tersebut dalam lebih dari 2 tahun terakhir, juga jatuh ke rekor terendah. Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan, "Mari kita hentikan Macron, mari kita hentikan perang dan Frexit," pelesetan istilah Prancis untuk Brexit atau keluar dari Uni Eropa. Aktivis sayap kiri dan serikat pekerja merencanakan pemogokan dan protes terpisah pekan ini dengan slogan, "Mari kita blokir semuanya." Bayrou menghadapi mosi tidak percaya pada Senin pekan lalu saat ia mencari dukungan untuk anggaran yang diusulkannya. Sementara itu, Prancis tengah berjuang dengan defisit fiskal sebesar 5,8% dari produk domestik bruto, hampir 2 kali lipat dari batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa. Rencananya mencakup pemangkasan lapangan kerja di sektor publik, program kesejahteraan dan pensiun, langkah-langkah yang dikecam oposisi karena dianggap lebih memprioritaskan belanja militer daripada dukungan sosial. Pemerintahan Macron juga meningkatkan program penghematan senilai 44 miliar euro. Situasi buruk di Prancis ini diyakini akan berdampak besar terhadap Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpotensi kehilangan pendukung kuatnya di Prancis yang sebelumnya menjanjikan begitu banyak bantuan dana dan senjata untuk melawan Rusia. Perkembangan negatif yang dialami Macron dan Bayrou juga diyakini dapat mengubah posisi Prancis dalam memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina. Seberapa parah situasi Prancis saat ini? Defisit fiskal yang diatasi dengan rencana pengurangan hari libur nasional dan peningkatan iuran layanan kesehatan telah memicu kemarahan publik. Serikat pekerja sedang mempersiapkan pemogokan, sementara partai oposisi dari sayap kiri hingga sayap kanan berjanji untuk memberikan suara menentang Bayrou. Dengan pemerintah yang sudah minoritas, hanya sedikit orang di Paris yang percaya Bayrou dapat bertahan. Francois Bayrou adalah salah satu nama paling familiar dalam politik Prancis, yang memimpin gerakan sentris demokratik dan telah menjabat sebagai wali kota Pau sejak 2014. Pada tahun 2017, dukungannya sangat penting bagi Macron dalam memberikan kredibilitas bagi seorang kandidat muda di pusat politik. Sebagai presiden, Macron sempat menunjuknya sebagai Menteri Kehakiman setelah Michel Barnier dipaksa mundur pada akhir 2024. Bayrou diangkat menjadi Perdana Menteri untuk menyatukan koalisi rapuh Macron. Namun dengan anggaran yang kolaps dan dukungan yang menguap, pria yang dulu dipuji sebagai penstabil kini justru disalahkan karena menyeret Macron lebih jauh ke dalam krisis. Jika Bayrou jatuh, Macron akan dipaksa memilih di antara 2 pilihan sulit: menunjuk Perdana Menteri dari Partai Sosialis untuk meloloskan anggaran melalui parlemen, yang berarti menyerahkan kendali atas kebijakan dalam negeri, atau bertaruh pada pemilu dadakan yang menurut jejak pendapat justru akan memberikan lebih banyak kursi kepada Partai Rassemblement Nasional pemimpin Marine Le Pen. Dengan tingkat penerimaan publik yang berada di titik terendah dalam sejarah kepresidenannya, kedua opsi itu hanya akan memperdalam kesan kelemahannya posisi Macron. Para komentator memperingatkan bahwa jika pasar kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Prancis mengandalkan defisit fiskal, nasib Macron bisa menyerupai Perdana Menteri Inggris
Liz Truss yang jatuh dalam waktu singkat. Bagaimana dengan kebijakan luar negeri Bayrou? Ia dikenal sebagai pendukung vokal Ukraina. Ia secara terbuka mengkritik Washington karena mendorong Kiev untuk berunding damai dengan Moskow. Menyebut tuntutan tersebut sulit dipahami. Baginya mendorong konsesi teritorial hanya akan mempermalukan Zelensky dan menguntungkan Rusia. Dalam pemerintah Macron adalah salah satu pendukung terkuat komitmen Eropa untuk membantu Ukraina. Jika Bayrou jatuh, Macron akan kehilangan salah satu sekutu terandal di dalam kabinet. Sebaliknya, partai oposisi dan bahkan suara-suara dari kubu Macron sendiri lebih skeptis terhadap pengucuran dana ke Kiev, apalagi sambil memangkas belanja domestik. Macron telah memposisikan Prancis sebagai salah satu dari 26 negara Uni Eropa yang menjanjikan jaminan pasca perang untuk Ukraina, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan Uni Eropa ke wilayah Ukraina sebagai penjaga perdamaian. Namun dalam situasi politik yang rapuh, rencana itu menjadi sangat berat karena membutuhkan kepemimpinan yang stabil, komitmen pendanaan serta persetujuan parlemen. Jika Prancis goyah, apakah Uni Eropa masih bisa bersatu? Dampak situasi buruk di Paris sudah pasti merembet ke Brussels, markas Uni Eropa. Prancis adalah ekonomi terbesar kedua setelah Jerman, sehingga blok tersebut sangat bergantung pada kontribusinya. Janji bantuan 3 miliar euro dari Paris untuk tahun 2024 kini diragukan bisa terrealisasi, merusak kredibilitas Uni Eropa sebagai penyandang dana andal, terlebih ketika Jerman enggan menanggung beban sendirian. Macron juga selama ini mendorong konsep strategik autonomi bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz, menyerukan penguatan pertahanan Eropa. Namun ambisi itu berbenturan dengan lemahnya kondisi keuangan dan perpecahan politik internal. Dengan melemahnya Prancis, klaim Uni Eropa untuk berbicara dengan satu suara menjadi hampa. Retakan semakin sulit disembunyikan, mulai dari sikap skeptis Hungaria hingga penolakan Slovakia terhadap sanksi energi. Intinya, kejatuhan Bayrou akan melemahkan Macron di dalam negeri sekaligus mengurangi kredibilitasnya di luar negeri. Kemampuan Prancis menjembatani kebijakan Uni Eropa terkait Ukraina pun goyah, membuat jaminan untuk Kiev semakin diragukan. Di Kiev, Zelensky menghadapi situasi yang makin runyam. Tur kelilingnya ke Norwegia, Paris, dan ibu kota Eropa lain tampak minim hasil. Ujung-ujungnya ia kembali menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan apa yang diinginkan Vladimir Putin. Tuduhan itu merujuk pada pertemuan Trump dan Putin di Alaska bulan lalu, tepatnya 15 Agustus 2025, yang diklaim sebagai upaya mediasi damai. Meski tidak menghasilkan terobosan, kedua belah pihak menggambarkannya sebagai langkah positif. Sangat disayangkan Ukraina tidak hadir karena saya pikir Presiden Trump memberikan Putin apa yang diinginkannya, kata Zelensky kepada jurnalis ABC News. Saya ingin sekali bertemu Presiden Trump, tapi justru Putin yang mendapat kesempatan itu. Sungguh disayangkan. Ia juga menilai Putin bermain-main dengan Amerika Serikat dan terus memamerkan pertemuan puncaknya dengan Trump sebagai senjata politik. Zelensky menyerukan peningkatan tekanan terhadap Moskow, menekankan bahwa tidak adil jika beberapa negara Uni Eropa masih membeli minyak dan gas dari Rusia. Hungaria dan Slovakia adalah dua negara yang paling bergantung, sementara negara-negara Eropa lain tetap mengandalkan pasokan lewat pihak ketiga. Upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina hingga kini masih tampak gelap, walaupun Trump terlihat bernafsu untuk segera menyelesaikannya. Rusia konsisten mengajukan proposal perdamaian dengan poin-poin yang sulit dikompromikan, menuntut Kiev tidak bergabung dengan NATO, menolak kehadiran pasukan Eropa di Ukraina, serta menegaskan bahwa Crimea dan Donbas sepenuhnya bagian dari Federasi Rusia. Sebaliknya, Ukraina meminta gencatan senjata lebih dulu, menolak melepaskan Crimea dan Donbas, serta menuntut jaminan keamanan penuh seperti anggota NATO. Realitas konflik menunjukkan tuntutan Rusia dapat dipahami secara geopolitik karena sudah disuarakan bertahun-tahun lalu. Moskow tidak ingin NATO berada tepat di halaman depan rumah mereka dengan keanggotaan Ukraina. Bagi Rusia, ini harga mati yang dianggap eksistensial.